Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di siang hari yang berbahagia ini. Kita masih dikumpulkan di dalam mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama kita, dan kecintaan kita kepada sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak Allah jadikan di dunia saja, tapi semoga Allah jadikan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berwasiat pada diri saya pribadi dan juga antum semua. Mari kita jaga pertemanan kita ini. Bukan sekedar kita di jalanan saja kita bersama, tapi nasihat menasehati ketika kita berkendara pun harus tetap kita lakukan. Dan jaga adab-adab kita. Karena yang kita pelajari ini kan kita belajar tentang apa? Adab. Ya. Biasanya anak-anak muda seperti antum, ini kan wajah-wajah muda semuanya. Ya. Kadang suka melupakan adab. Padahal adab itu juga bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jaga adab-adab kita, akhlak kita. Kalau kita belum tahu, tentunya kita belajar sehingga kita beradab dengan apa yang dituntut oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah banyak bab-bab adab yang sudah kita pelajari di pekan kedua di MBI ini. Ini kebetulan karena ini khusus ya, ini kan sebenarnya hari Ahad ketiga ya, harusnya kan pekan kedua. Sudah banyak. Jangan sampai adab-adab yang sudah kita pelajari itu hanya menghiasi pikiran kita saja atau menghiasi adzihnu kita saja, menghiasi akal kita, jangan. Karena kata para ulama, ilmu yang bermanfaat itu bukan untuk menghiasi akal kita, tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Bahkan kata Imam Ahmad, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menjadikan seseorang lebih takut kepada Allah dengan ilmunya. Jadi karena bab-bab tentang adab sudah banyak kita pelajari. Yang pertanyaan berikutnya adalah sudah kita
lakukan atau belum. Nah, itu yang jadi muhasabah kita harusnya. Ya. Kita sudah pernah belajar adab apa? Adab masuk dalam masjid, ya kan? Kita pernah belajar adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Udah pelajari belum? Udah kan? Nah, antum nyatetnya di mana? Di handphone halaman berapa? Nggak tahu juga. Atau di buku yang mana? Ya. Kalau bisa buku taklim kita itu jangan ketukar-ketukar, ya. Atau kalaupun antum nyatet di handphone, tahu alamatnya di mana, tinggal buka murojaah, enak. Ingat, seorang biker juga harus ngaji. Seorang biker juga harus apa? Ngaji. Jangan sampai dia apa? Nggak ngaji. Ya. Sehingga kita harapkan apa? Muslim biker itu adalah yang dia menggunakan adab-adab yang dia pelajarinya di dalam kebiasaan sehari-hari. Ketika dia masuk masjid, salah satu adab yang diajarkan adalah masuk dengan kaki kanan, ya. Kemudian yang kedua apa? Berdoa dengan doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau bisa dilakukan, ya. Karena setiap sunnah yang kita hidupkan itu memberikan apa? Pahala buat kita. Tapi setiap sunnah yang kita tinggalkan, rugi kita. Jadi kita belajar adab dalam rangka diamalkan yang sudah dipelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari, kita amalkan. Nah, itu berarti ilmunya bermanfaat. Ya. Kemudian pernah kita pelajari adab muasyarah ma'al ikhwan, bergaul dengan sesama saudara kita. Udah kita pelajari belum? Udah, dipraktekkan. Gitu ya. Dipraktekkan. Sehingga ilmu yang dipraktekkan biasanya akan semakin kuat, bukan semakin hilang. Nah, itu gunanya ilmu begitu. Yang kita minta selalu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kita minta ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Bukan ilmu yang justru menghiasi buku-buku kita atau menghiasi akal kita, tidak, tapi diamalkan. Ya. Bagaimana adab seseorang terhadap Al-Quran? Dia bersuci, menghadap kiblat, gitu ya. Kemudian dia membaca ta'awudz, kemudian membaca Al-Quran niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah semua kita pelajari. Ya. Tinggal apa? Tinggal kita amalkan. Kalau belum, maka kita wajib istighfar kepada Allah. Kalau sudah, maka kita wajib juga memuji Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya itu tadi, ya, sudah kita amalkan atau belum? Sama seperti halnya, maaf, antum belajar sama Ustadz Aldi, hafizahullah taala. Belajar tentang apa? Tauhid kan? Diamalkan. Gitu ya, diamalkan. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Sudah bahas apa sama Ustadz Ali? Syahadatain sudah belajar. Tentang syirik udah belajar belum? Sudah. Kalau bisa apa? Diulang-ulang. Jadi ulang-ulang. Untuk kemudian Allah mudahkan kita bisa mengamalkan. Nah, ini pesan anak, ya, kepada antum semua, yang ikhwan maupun yang akhwat. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, bab adab tentang apa? Bergaul dengan istri. Siapa di sini yang belum punya istri? Tunjuk tangan. Nih, kecil ya, nggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan juga nggak apa-apa. Dia nunjuk langsung tuh, ya memang benar sih, ya kan? Ya. Abahnya mana? Abahnya mana? Abinya mana? Oh, alhamdulillah. Ya kan? Sini udah nikah semua? Udah nikah semua kan? Termasuk antum udah? Antum udah nih? Belum? Hah? Belum. Ayo. Ya paling cuma satu ya yang belum kan? Oh, antum juga belum. Didoakan mudah-mudahan secepatnya. Amin ya. Nah, bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa? Istri kita. Ya. Sedangkan kita tahu
Pergaulan kita dengan istri itu sama dengan pembahasan kita sebelumnya bergaul dengan ikhwan-ikhwan kita. Artinya mesti diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Jadi terhadap istri kita itu wajib kita juga, Bang, bermuamalah dengan ma'ruf. Ya, kalau dulu kita pernah, bukan pernah ya, ya memang pernah membacakan sigot ta'liq, masih ingat ya? Sigot ta'liq masih ingat ya? Sigot ta'liq masih ingat? Nah, ini yang baru deh, yang baru nikah. Ya, suami membacakan sigot ta'liq. Apa kewajiban suami dan juga kewajiban istri, ada kan? Antum lupa? Jangan belum nikah nih. Belum lama. Itu ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul, menggauli mereka istri-istri dengan apa? Dengan ma'ruf, dengan baik. Dan ini perintah dari Allah. Wanita-wanita kita atau istri-istri kita, ya, itu wajib juga dipergauli dengan baik. Karena mereka adalah orang yang menemani kita. Ya, tidak boleh kemudian seorang suami sembarangan kemudian bergaul dengan istrinya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergaul dengan baik kepada keluarga, kepada istrinya. Bahkan sampai Nabi mengajarkan kepada kita, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik kepada siapa? Keluarganya, bukan yang lain, kepada keluarganya. Wa ana, kata Nabi, aku khairukum li ahli. Adalah orang yang paling terbaik di antara kalian kepada keluarga. Nabi nggak mungkin mengatakan begini kalau Nabi nggak mempraktekkan. Ya. Jadi Nabi orang yang paling terbaik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Yang itu sudah terekam semua di dalam apa? Sirah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu hadis yang sering kita dengar, bagaimana perlakuan Nabi memanggil istri-istrinya. Nabi memanggil mereka dengan apa? Panggilan yang paling hebat, disukai, dicintai. Nabi memanggil Aisyah dengan apa? Humayro, yang pipinya kemerah-merah. Istri mana yang kalau dipanggil begitu nggak tambah sayang sama suaminya? Ya, jangan diantara kita ini justru apa? Manggil istri kita dengan panggilan sebenarnya dia benci. Nggak boleh. Padahal Allah menyuruh tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan kepada mereka itu para wanitamu, para istri-istrimu itu, maka apa? Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu yang disyariatkan oleh agama. Ya. Sesuatu yang diperintah oleh Allah. Itu yang namanya yang ma'ruf itu. Yang diperintah oleh Allah semuanya ma'ruf. Ya. Karena wanita itu, kata Nabi SAW, teman-teman, itu seperti mir'ah. Apa arti mir'ah itu? Cermin. Yang kalau kita sekali saja tidak bergaul baik sama dia, menyakiti dia, ibarat cermin yang pecah. Kalaupun kita berniat menyambungkan kembali, bisa, tapi tidak sempurna. Hati-hati ketika seorang suami menyakiti istrinya. Biasanya istri sesuai dengan keterangan dari para ahli itu makanya kan pakai apa? Perasaan. Perasaan yang lebih apa? Dominan. Kalau suami yang lebih dominan apanya? Akalnya. Kenapa? Kenapa? Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah lebihkan kita daripada yang lain, maksudnya daripada istri, karena kita diberikan kelebihan oleh Allah banyak. Salah satunya akal kita lebih apa? Lebih dominan. Makanya mencari rezeki itu siapa? Suami. Ya. Coba kalau yang mencari rezeki itu istri, pakai perasaan. Repot. Coba kalau suami, ya, satu pintu nggak berhasil, dia mikir, mungkin ada yang salah nih caranya, gimana ya supaya rezeki datang. Dia mikir.
Gitu ya. Kalau istri enggak. Kalau wanita enggak pakai perasaan. Ya. Dagangannya enggak laku, dia pulang ke rumah nangis. Dia cerita, aduh itu toko sebelah mungkin dia pakai apa? Jampi-jampi kali ya. Oh, saya nggak pernah dikunjungi sama pelanggan. Pakai perasaan. Jadi kalau suami nggak pakai apa? Pakai akal. Allah kasih karunia. Yang kedua, suami beda dengan istri. Kekuatan fisiknya lebih tinggi daripada apa? Daripada istri. Ya, suami memang begitu. Makanya kenapa? Ini mohon maaf ya, jangan dikaitkan dengan apa-apa. Otot suami, otot apa? Laki-laki itu jauh lebih berkembang daripada wanita. Betul atau tidak? Benar nggak? Iya, gitu. Wanita itu, masya Allah terbatas. Kalau laki-laki itu kekuatannya luar biasa. Sehingga dia menjadi penopang, pelindung, pengayom dari anak istri. Ini suami nih kita, sama, anak dengan antum. Ya, jangan pakai perasaan, tapi pakai apa? Pakai pikiran. Allah kasih itu kelebihan kita daripada yang lainnya. Pergunakan itu untuk apa? Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau istri memang iya dia pakai perasaan. Kalau suami yang berikutnya itu tegas. Walaupun tidak dikatakan keras gitu ya, tegas. Kalau istri biasanya sifat bawaannya apa? Lembut. Ya. Sifat istri itu apa? Lembut. Sehingga wajar ya kalau Nabi SAW nanti apa mewanti-wanti kepada kita, istri itu kan diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk. Seringlah kalian memberikan apa? Nasihat kepada istri. Sebab dia tercipta dari tulang yang rusuk. Kalau dibiarkan bengkok terus, ya, maka begitu tuh, jelek nanti. Kalau engkau paksakan diluruskan, dia akan patah. Berarti gimana? Kita sikapi istri kita itu sebagai seorang wanita yang dia punya apa? Kekhususan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita kasar sama istri kita, menyakiti istri kita, bisa patah itu. Ya, ibarat tulang tadi, rusuk tadi, yang bengkok bisa patah. Tapi kalau dibiarkan begitu, bisa berbahaya juga buat rumah tangga. Istri tetap apa? Harus dididik. Makanya nanti Nabi SAW memberikan apa? Wasiat kepada apa namanya kepada kita. Kata Nabi SAW, istausu, berwasiatlah kalian kepada apa? Wanita-wanita kalian. Sering-sering kita apa? Berwasiat kepada istri kita supaya mereka tetap terjaga. Walaupun bengkok tetap bengkok, tapi apa? Bengkoknya aman, bengkoknya terjaga. Ya, memang nggak bisa lurus. Kalau lurus dipaksakan pasti apa? Pasti patah. Nah, ini beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama kita sehingga wajar kalau kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa? Walahunna, dan mereka para istri itu mendapatkan mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, hak yang sama untuk dipergauli dengan ma'ruf. Dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Sama. Ya. Kita punya pakaian, istri kita berikan juga pakaian. Ya, kita pengen tidur nyenyak, ya apa enggak terganggu, sama istri kita juga begitu. Ya, sama semuanya. Kita ketika ibadah itu masya Allah nyaman, enak, sama istri kita juga pengen seperti itu. Maka berikan hak-haknya kepada istri kita. Ya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Syekh Albani mengatakan apa namanya sanadnya hasan sahih. Hadis ini sahih. Ya. Kalau pengertian hasan sahih itu kata Syekh Utsaimin, si ulama ini agak ragu deh mau menghasankan padahal hadis ini sahih. Gitu ya. Oleh karena itu yang benar hadis ini sahih. Ya, jadi kalau ada sebutan hasan sahih, ya hadis ini apa? Sahih. Minimal kalaupun tidak sahih dia apa? Hasan. Hasan pun masih bisa jadi apa? Jadi dalil. Kan gitu ya. Nanti kita temui itu. Ya. Jadi hadis ini apa? Hasan sahih.
Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ma haqqul mar'ah 'ala zauj?" Apa haknya seorang istri dari suaminya? Ya. Nabi menjawab, qala tat'amuha idza ta'imta. Dia berhak mendapatkan makan sebagaimana engkau makan. Lihat bagaimana Nabi menuntutkan ya. Kalau kita makan dengan enak, nah istri juga gitu. Jangan biarkan istri di rumah makan kangkung, sementara kita enak di kantor makan apa? Rendang. Ini adab loh. Ini adab loh ya, Ikhwan. Kelihatannya sepele nggak? Sepele. Tapi cinta itu maaf akan semakin kuat ketika suami itu memperlakukan persis seperti yang Nabi ajarkan. Istri nggak pernah melihat suaminya kecuali makannya sama dengan istri. Allahu Akbar. Kalau ada istri yang sampai ya, Pak, berbicara begitu, ini suami terbaik. Ya. Suaminya makan kangkung, istrinya pun makan apa? Makan kangkung. Tidak dibalik seperti tadi. Suaminya enak-enakan, dari sederhana ke restoran yang lainnya, gitu. Istrinya di rumah makannya apa? Tempe, tahu. Ya Allah. Giliran udah dimasakin, aduh kenyang tadi udah makan sama teman-teman. Gimana perasaan istri antum kalau begitu? Mudah-mudahan insya Allah ini nggak ada yang begitu. Kalaupun ada, kita sedang belajar nih. Kita dinasihatkan oleh Nabi SAW. Masih ada waktu untuk merubah. Ya. Jangan juga dikatakan biasanya itu adanya pengantin baru, Ustaz. Enggak, hadis Nabi ini mengatakan untuk pengantin baru enggak? Dulu kalau pengantin baru iya satu piring berdua, gitu kan? Tapi biasanya udah lebih dari 3 tahun, boro-boro berdua, gitu ya. Makan sendiri-sendiri. Dulu makan apa? Bersama-sama. Setelah 5 tahun apa? Makan sendiri-sendiri. Itu masya Allah, ikhwan. Kalau kita jaga ini, istri ngomong, ini sudah 15 tahun sama suami, nggak pernah tuh kecuali makan bareng. Itu masya Allah, nikmat banget. Ya. Dan Nabi berpesan kepada orang laki-laki ini, apa hak wanita yang pertama ya Rasulullah? Kata Nabi, tat'amuha idza ta'imta. Ya. Dia engkau kasih makan sebagaimana yang engkau makan. Ya. Kemudian yang kedua, wataksuha idza kasaita. Engkau berikan dia pakaian sebagaimana engkau apa? Punya pakaian. Kalau suami beli baju baru, maka istri apa? Dibelikan baju baru. Kalau suami pakaiannya bagus-bagus, ya istri juga sama. Walaupun bagus, itu relatif gitu ya. Tapi jangan sampai terjadi antara langit dengan bumi. Ya, suaminya bajunya, kaosnya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus, istrinya pakai sendal yang udah 5 tahun. Ya, pakaiannya juga jilbabnya yang apa? Yang sudah berapa tahun, subhanallah. Ya. Ini Nabi loh yang mengatakan. Nabi yang menuntutnya pada kita, engkau berikan pakaian sebagaimana apa? Engkau berpakaian. Ya. Jadi kan kita bangga kalau kemudian punya istri yang masya Allah tampil bagus di hadapan kita di rumah, gitu ya, masya Allah. Ini yang kita harapkan begitu. Dan ini menjadi hak istri, diberikan apa? Makanan, diberikan pakaian. Ya, diberikan makanan, diberikan pakaian. Kalaupun maaf, apa namanya ekstrimnya, mungkin karena keadaan darurat tertentu, kita nggak persis sama makanannya, tapi yang jelas istri wajib diberikan makan. Berdosa seorang suami yang membiarkan istrinya kelaparan sementara dia apa? Kenyang. Nggak boleh. Itu dosa suami itu. Ya. Bahkan dalam kondisi-kondisi seperti itu, dalam hadis itu ketika datang kepada Nabi SAW seorang perempuan yang pakai niqab, ya, bertanya kepada Nabi di forum muslimah, ya Rasulullah, bagaimana pandangan Anda? Suami saya itu pelit banget. Anak dan saya nggak mendapatkan seperti yang dia peroleh. Apa saya boleh mengambil hartanya tanpa izin? Wanitanya bertanya.
Lantas Rasulullah berpaling kepada Abu Bakar. Jadi ingat, Nabi juga mengajarkan apa? Ta'lim kepada para muslimah. Tapi dengan catatan Nabi selalu ditemani. Nabi ditemani. Gitu ya. Nabi melihat kepada Abu Bakar sambil Nabi tersenyum. Ya. Kata Nabi kepada Abu Bakar dengan lirih, dengan pelan, ini Hindun. Ya. Ini siapa yang bertanya itu? Hindun. Karena Nabi tahu suaminya itu pelit banget. Abu Sufyan itu terkenal apa? Pelitnya minta ampun. Ya, sehingga Nabi apa? Tersenyum kepada Abu Bakar, ini Hindun. Ya, Nabi tahu. Ya. Kemudian Nabi katakan boleh. Nah, dalam kasus seperti ini, kalau wanita itu dizalimi, dia ngambil sesuatu yang bukan haknya, artinya tanpa izin dibolehkan. Kata Nabi, sebatas buat dirimu dan juga anak-anak. Lebih dari itu nggak boleh. Artinya si Hindun ini cuma bertanya pada Nabi, kalau aku ambil tanpa izin dia, sementara dia perlakuannya begitu. Dia makan enak, gitu ya. Dia pakaiannya jubahnya, kalau orang-orang Arab kan sampai begitu jubahnya ya kan. Yang kita enggak begini ya Rasulullah. Gimana boleh nggak ngambil tanpa izin? Boleh. Ya. Tapi sebatas apa? Untuk menguatkan tulang belakangmu dan anak-anakmu pun tidak boleh. Itu kan ada pesan kepada kita, suami jangan begitu. Suami jangan pelit sama apa? Istrinya. Anda pernah tuh beberapa kali ditanyakan Ustaz, ya suami saya tuh kan egois sekali ya. Dia enak makan sono makan sini. Nah kita sama anak-anak ketika minta duit, ya Allah perhitungan banget, dihitung-hitung. Ya cukup kan segini? Ini enggak bagus. Tidak bagus terhadap apa? Keluarga. Sedangkan tadi Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah apa? Khairukum li ahli. Yang paling terbaik buat siapa? Bukan orang lain, bukan tetangga, keluarganya. Maka kata para ulama dari hadis ini, orang yang paling terbaik itu adalah terbaik kepada keluarganya. Jangan sampai kita tertipu nih. Banyak orang yang terbaik buat orang lain. Orang lain tuh Masya Allah menunggu kedatangannya. Tapi boro-boro istri dan anak-anaknya muak dengan kedatangannya. Ini jangan sampai kita begitu, ikhwan. Ya. Dan kepada para muslimah yang mendengarkan pun, ya harus balance juga. Jangan sampai membuat apa? Para suaminya nggak betah di rumah. Ya. Ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita itu, wanita yang soleha itu, yang apabila dipandang menyenangkan suaminya, yang apabila diperintah melaksanakan perintah suaminya, apabila disuruh jaga hartanya dia jaga harta suaminya, itu baru wanita yang soleh. Ya, termasuk menjaga rumahnya rapi, wangi, sehingga suaminya kalau pulang kayaknya selalu rindu ketemu dengan keluarganya. Jangan justru nggak balance. Pengennya seorang istri mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, tapi istrinya pun nggak mempersembahkan yang terbaik kepada suaminya. Ya. Jadilah kita suami-suami yang terbaik buat istri dan anak-anak kita. Ya. Sehingga kalau kita pergi, yang merindukan bukan orang lain, tapi siapa? Istri kita. Ya, maka antum jangan suka langsung marah dulu. Kalau istri nelfon, berarti istri pengen apa? Pengen dengar suara antum. Ya, anak nelfon, jangan katakan ganggu aja pekerjaan. Ini takutnya anak kita udah nyambung tuh akalnya. Malah harusnya senang. Cuma mungkin kita terangkan dulu. Kan gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan apa? Abi lagi ada rapat nih sayang. Nanti bisa nggak setengah jam lagi telepon Abi lagi. Abi juga kangen, kan enak kali gitu ya. Ana ini justru ya. Ana itu suka seringnya lagi di jalan tuh, lagi bawa motor. Ya, yang bontot terutama ya. Ana bilang, udah ke uminya belum? Belum. Seringnya nelfonnya ke Ana. Ya alhamdulillah, anak bahagia sekali. Biasanya anak perempuan, nah ini yang tahu suami apa istri. Anak perempuan dekatnya kepada siapa? Hah? Bapaknya apa ibunya? Bapak, benar. Ya, anak perempuan kan? Sama. Anak perempuan anak yang pertama pun sama gitu. Ya. Kalau anak laki-laki lebih dekat kepada siapa? Ibu. Ya, biasanya begitu memang.
Ya, kadang anak juga suka iri tuh. Kalau anak laki-laki anak curhatnya dilihat lagi sama ibunya. Bapaknya padahal banyak ngomong, tapi nggak dicurhatin gitu. Ya. Tapi ya begitulah. Senang kita kalau anak kita telepon. Cuma kadang-kadang kita suka bilang gitu kan. Abi lagi di padat banget nih. Nanti bisa 10 menit lagi telepon, nanti Abi minggir. Gitu. Jangan dimarahi. Istri juga sama gitu. Ya. Karena kan sering istri kita telepon gitu kan. Betul kan? Mungkin kita dengan bahasa yang baik. Aduh, angkat dulu lah. Jangan dibiarkan, angkat dulu. Gini aja gitu. Anak kemarin tuh 5 hari demi Allah. Beberapa kali tuh Ustaz Firanda ditelepon sama istrinya. Dia minta izin dulu. Bentar ya, anak angkat dulu ya. Sama kita. Ya. Kalau nggak diangkat nanti bahaya. Ada pos yang ketiga. Kata dia begitu. Ya kan? Nih, mohon maaf yang di balik tirai ya. Ustaz Firanda apa namanya? Guyonan juga. Kita jadi enak gitu dengar. Tapi diangkat dulu. Sebentar. Dan sempat beberapa kali terdengar. Lagi ngajar. Paling ntar deh. Kedengeran karena kan pakai mic ya kan? Allah. Kita belajar dari orang yang berilmu. Diangkat dulu lah. Takutnya istri kita punya prasangka yang macam-macam kan? Suami saya lagi kenapa ya? Itu masih positif, iya kan? Kok nggak diangkat? Kalau diangkat kan enak. Ya, kita bisa bilang apa? Afwan, bisa nggak ntar lagi rapat nih, gitu kan? Insya Allah ntar telepon ya. Nanti aku yang teleponnya misalkan begitu kan enak. Jadi istri juga tahu, alhamdulillah ada suaranya kan gitu. Dengar suaranya aja mungkin juga udah bagus. Nah ini termasuk perlakuan yang baik, hak yang dipenuhi. Ya, kelihatannya sederhana, sepele, tapi banyak orang yang apa? Lepas saja begitu, melewatkan aja. Jangan. Islam telah mengajarkan luar biasa dari Nabi. Nabi kita sosok sama istrinya di samping tadi memberikan nama-nama panggilan yang baik. Nabi kita itu masya Allah rela dia berlaku sama istrinya. Nabi pernah sama Maria Al-Qibtiyah. Apa namanya? Dengkul beliau dijadikan sebagai apa? Tempat untuk menginjak kakinya istri. Karena kebetulan kendaraannya apa? Agak tinggi. Nabi jadikan apa? Kalau ibarat kita sebagai apa tuh? Tatakan. Ya. Nabi sama Aisyah ketika datang orang-orang dari Habasyah dan riwayat Imam Bukhari, Habasyah datang dan terkenal orang Habasyah itu suka bermain apa? Bermain pedang. Masya Allah, dipanggil Nabi. Ya Rasulullah, ada orang-orang Habasyah. Nabi ikut. Kemudian apa? Nabi ke jendela, Nabi letakkan apa nih? Bahunya di mana Aisyah naruh apa? Naruh wajahnya, naruh apa dagunya di bahu Nabi SAW. Sampai tontonan lama sampai Nabi mengatakan, udah puas belum? Belum ya Rasulullah. Nabi tetap jadikan itu Nabi. Kita pernah nggak ya istri kita naruh dagu di bahu kita? Kalau belum, antum ngejim dulu biar bahunya jadi sandaran, ya kan? Apa hubungannya? Ya, iya. Kita pernah nggak apa namanya membukakan pintu ya buat istri kita? Kelihatannya sih ya Allah, kelihatannya kayak orang apa? Tapi ini berpengaruh. Masuk duluan. Kan istri kalau digitukan kira-kira gimana? Ya, masuk kamar juga begitu dibukain, masuk duluan. Ya. Istri bakalan apa? Semakin cinta kepada suami. Jadi bahasan kita insya Allah tentang masalah ini, ya. Ini baru dibacakan beberapa dalil dari Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, apa hak mar'ah itu seah istri? Nggak boleh kata Nabi, wala tadribul wajh. Nggak boleh tuh seorang suami memukul apa? Wajah. Wajah itu, masya Allah permata kata para ulama yang mahal bagi seorang sahabat, seorang wanita. Seorang suami dalam Islam haram hukumnya memukul wajah istri. Kita kesal boleh nggak? Ya boleh. Kesal apa? Pada saat-saat tertentu kita boleh kesal. Tapi nggak boleh melayangkan tangan ini atau anggota tubuh kita yang lainnya ke wajah istri, nggak boleh. Karena Nabi yang melarang. Ingat, Nabi yang melarang, bukan siapa-siapa. Ya. Yang ada kalaupun marah apa? Ditahan, sabar.
Ya, jangan sampai keluar kata-kata yang tadi membuat cermin jadi pecahnya. Ya, tetapi apa? Kalaupun marah, biasanya Ali bin Abi Thalib tuh kalau marah sama istrinya Nabi tahu tuh. Ketika satu saat Nabi datang kepada Fatimah, ditanya, suamimu kemana? Ali kemana? Nggak ada ya Rasulullah. Fatimah menjawab dengan apa? Apa adanya. Dan Nabi melihat Fatimah lagi ada masalah dengan suaminya. Dan Nabi tahu kemana Nabi harus mencari Ali. Kemana Ali bin Abi Thalib? Dan juga kemana para sahabat kalau marah sama istrinya? Mereka ke masjid. Ya. Mereka apa? Berwudu, sholat 2 rakaat. Tuh, para sahabat tuh kalau marah begitu. Ya. Kalau Nabi jelas, Masya Allah, sahabat terhadap kelakuan apa istri. Nabi SAW pernah dibawain makanan dari keluarganya Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Tapi keluarganya saking menjalin apa silah dengan Nabi SAW, dikirim makanan sering itu. Pada saat itu Nabi sedang berada di jatahnya Aisyah. Ya. Terdengar oleh Aisyah bahwasanya apa? Keluarga dari Khadijah bawa makanan buat engkau ya Rasulullah. Di situ lagi ada para sahabat lagi sedang bertamu di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi pegang itu apa? Hadiahnya itu makanannya, Aisyah berlagak apa? Engkau jatuh itu tumpah itu makanan. Nabi marah nggak? Nabi cuma mengatakan apa? Ibu kalian lagi apa? Cemburu. Para sahabat, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Nabi pungutin tuh. Nabi rapikan kembali. Ini sosok Nabi SAW. Nanti insya Allah apa saja adab-adabnya yang kita akan pelajari, tapi minimal hari ini sudah apa mukaddimah. Ya gitu ya Jen. Hari ini apa mukaddimah. Ya. Dan insya Allah nanti karena waktu zuhur juga apa namanya sebentar lagi, tapi tetap mungkin ada yang ingin antum tanyakan berkaitan dengan masalah tema yang akan kita angkat. Ada yang mau ditanyakan para ikhwan dan juga akhwat? Silakan, ada yang mau tanyakan ya? Ini baru mukaddimah dulu ya, baru mukaddimah. Ya. Karena waktunya kayaknya nggak mungkin. Khawatir kasihan jamaah An-Nur yang lain. Betul, ada yang tanyakan? Zuhur jam berapa? 12 lewat berapa? Hah? Lewat 2? Lewat 6? Ada yang tanyakan? Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Tayyib. Pertama, jujur anak belum dapat tuh kalau keterangan itu ya. Ya, jelas hadis Nabi khairukum li ahli itu menggambarkan apa namanya? Keluarga yang menjadi prioritas. Jadi nanti tolong sampaikan dulu aja. Kalau misalkan ada dalilnya, ada kisahnya, tolong sampaikan. Dan yang kedua, Allah pun menyuruh kita kalau berinfak itu akrobin dulu, baru kemudian kepada waliyatama wal masakin wabnas sabil, keluarga dulu. Ya. Dan anak rasa ini jelas hadis maupun ayat Al-Qur'an itu saling apa? Saling mendukung. Nah, makanya kisah tadi tolong disampaikan dulu karena belum tahu. Nanti kalau misalkan ada kita lihat ini kisah dari di dalam kitab apa dan dari hadis mana, kita lihat dulu hadisnya sahih atau tidak, ya. Yang jelas Nabi mengajarkan ya, termasuk apa? Infak kita yang paling baik bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, 1 dinar yang kau berikan kepada apa? Mujahid fi sabilillah. 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, ini lebih tinggi yang terakhir. Ya, padahal jihad loh di jalan Allah, betul ya? Itu pahala tinggi. Tapi 1 dinar untuk keluargamu itu lebih tinggi. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang sahih, 1 sendok suapan
engkau berikan kepada istrimu itu berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga tetap ya. Makanya tadi kisah itu tolong disampaikan. Baik, wallahu alam bishawab. Baik. Masih ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Ada Om Dul? Oh, enggak. Jadi ini baru mukaddimah dulu ya. Baru mukaddimah dulu. Dan insya Allah setelah ini kan acara MBI ada itu ya. Ya, insya Allah karena ada sajian. Alhamdulillah gitu ya. Jazakumullah yang sudah menyediakan. Jadi kita nanti lanjutkan dengan adab-adab berkaitan dengan istri kita. Kalau bisa jangan dilewatkan. Ini baru mukaddimah. Ya, anak tandain nih dari sebelah kanan, tengah yang hadir, kemudian sampai sebelah kiri, insya Allah anak hafal. Ya, ini kalau pekan depan apa? Bulan depan, mudah-mudahan insya Allah hadir. Biar apa? Biar nyambung. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan antum dan juga anak. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan bisa hadir kembali. Ya, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adal persiapan.